Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut, perlindungan pantai, serta ekonomi pesisir. Namun, di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Teluk Banyuedang, kondisi ini menunjukkan banyaknya terumbu karang yang rusak. Berdasarkan Kompas.com tahun 2025, diketahui bahwa terumbu karang yang tidak sehat diakibatkan oleh aktivitas manusia dan tekanan lingkungan. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mengkaji kesehatan pertumbuhan terumbu karang melalui algoritma L-System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin dan rekan saya Reza. Kami dari MAN 1 Jemberana akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Membaca Kesehatan Terumbu Karang melalui Algoritma Komputasional Berbasis L-System pada Teluk Banyuedang. Latar belakang penelitian. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang berfungsi menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut dan menjaga keberlangsungan jaring-jaring makanan di laut. Namun, kondisi terumbu karang yang di Teluk Banyuedang sangat memprihatinkan, dengan tutupan karang hidup hanya sekitar 13-16% dan masuk ke dalam kategori buruk. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan algoritma Lindenmayer System atau L-System sebagai alat prediksi pertumbuhan terumbu karang. Pendekatan ini diharapkan mendukung upaya rehabilitas ekosistem yang semakin tertekan. Manfaat penelitian. Yang pertama, menjadikan L-System sebagai alat prediksi pertumbuhan terumbu karang yang mendukung upaya rehabilitas terumbu karang. Yang kedua, membantu menjaga sumber daya perikanan dan wisata bahari yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2025. Pengambilan citra terumbu karang dan karakter yang diperlukan seperti tinggi, lebar, dan sudut percabangan dilakukan di perairan Teluk Banyuedang, Groga, Bali. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, dokumentasi visual, pengukuran faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kejernihan air, serta studi literatur. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah snorkel, kamera handphone, alat ukur, termometer, pH meter, salinometer, laptop Lenovo dengan spesifikasi Intel Core i7 seri 1260p generasi ke-12 dengan install RAM 16GB yang telah terinstall Visual Studio Code. Adapun bahan yang digunakan berupa foto terumbu karang, kertas HPS, dan pensil. Hasil dan pembahasan. Hasil observasi di Teluk Banyuedang menemukan 2 genus terumbu karang dengan 5 jenis, yaitu Acropora scale, Acropora melefora, Acropora samuensis, Acropora aculeus, dan Elcon coral. Sebagian karang tampak kurang sehat, seperti Acropora melefora dan Acropora samuensis, yang mengalami pemutihan bleaching. Bleaching ini terjadi karena karang melepaskan zooxanthellae akibat stres, terutama kenaikan suhu laut dan fluktuasi salinitas yang mengganggu fotosintesis. Selain faktor lingkungan, aktivitas manusia juga berperan besar. Pariwisata yang tinggi, pembangunan pesisir, serta pencemaran menyebabkan sedimentasi dan penurunan kualitas air laut. Pada L-System. Dalam pengelolaan terumbu karang, kita perlu pendekatan berbasis ekosistem, yaitu menggabungkan konservasi, praktik perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan wisata bahari. Di Teluk Banyuedang, pengamatan kami terkendala karena kekurahan air akibat sedimentasi, limbah, dan aktivitas wisata, sehingga kekeruhan ini mengurangi cahaya, mengganggu fotosintesis zooxanthellae, dan membuat karang kekurangan energi. Untuk memahami kondisi ini, kami menggunakan L-System dengan metode komputasi dapat memodelkan pertumbuhan karang secara visual, sehingga kami bisa melihat perbedaan antara pertumbuhan yang ideal dan kondisi nyata, sekaligus mendukung upaya rehabilitas terumbu karang secara berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, penerapan aturan L-System efektif digunakan sebagai alat prediksi pertumbuhan terumbu karang dalam kondisi ideal. Yang kedua, pemodelan dan visualisasi 3 dimensi pertumbuhan terumbu karang dapat digunakan sebagai pembanding dengan kondisi nyata di lapangan, serta sebagai alat bantu untuk menilai kesehatan ekosistem tersebut. Model ini mampu menyajikan visualisasi yang komunikatif, serta data kuantitatif yang mendukung perencanaan rehabilitas terumbu karang secara berkelanjutan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, melakukan pengukuran sudut dan parameter numerik secara langsung pada terumbu karang untuk meningkatkan akurasi data. Yang kedua, menggunakan visualisasi 3 dimensi pertumbuhan terumbu karang sebagai bahan evaluasi dengan membandingkannya terhadap kondisi nyata di lapangan setelah penerapan pada aplikasi. Sekian presentasi dari kami.
Saya Afin. Saya Reza, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Saya Afin. Saya Reza, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.